Di video kali ini aku bakal jelasin gimana cara pakai platform SEMrush buat ngelakuin audit SEO buat website kamu. Jadi kamu mau lagi ngurus blog pribadi atau website perusahaan, audit SEO pakai SEMrush bisa bantu nemuin masalah dan ngasih solusi yang bisa langsung dipraktekin buat ningkatin performa situs web kamu. Nah, apa itu audit SEO dan kenapa itu penting banget? Audit SEO itu analisis lengkap tentang kesehatan dan performa website kamu. Audit ini ngenalin masalah teknis, masalah SEO di halaman, dan peluang buat optimasi supaya visibilitas dan peringkat situs kamu di mesin pencari makin bagus. Audit SEO rutin itu penting banget buat ngejaga kesehatan website supaya bisa narik traffic organik dan ngubah pengunjung jadi pelanggan. Website bahkan yang sekecil apapun punya banyak bagian yang bergerak dan tiap bagian itu bisa rusak tanpa kamu sadari. Disitulah audit website berguna. Audit ini bantu kamu nemuin masalah plus ngasih rekomendasi perbaikan, mirip kayak cek kesehatan. Pertama-tama kita harus pastiin kamu punya akun SEMrush dan kalau kamu belum punya, kamu bisa klik link di deskripsi buat nyobain gratis selama 14 hari. Sekarang aku mau bikin project baru di SEMrush. Jadi sekali lagi, klik aja site audit di menu sebelah kiri. Kalau kamu belum pernah bikin, kita bakal bikin project baru. Klik tombol create project, masukin domain kamu dan kamu juga bisa ngasih nama projectnya biar rapi. Selanjutnya kita bakal atur auditnya. Jadi tempel URL domain kamu dan atur settingnya. Buat website standar, kamu bisa batasin crawlnya sampai 100 halaman dulu. Dan kalau situs kamu lebih besar, kamu bisa atur angkanya sesuai kebutuhan. Sekarang yuk kita atur setting audit situs kamu di SEMrush. Pertama kita bahas dulu scope dan limit crawl. Pas ngatur limit halaman yang dicek, pikirin ukuran situs kamu dan atur halaman yang sesuai. Kalau situs kamu gede banget, mungkin kamu mau batasin jumlahnya, tapi buat situs yang lebih kecil, biarin aja dicek semuanya. Selanjutnya kamu harus pilih sumber crawl kamu, dan ada 3 opsi di sini, dari peta situs web, onsite, atau URL dari file. Kita saranin pakai peta situs onsite, karena ini bantu SEMrush nemuin semua URL kamu dengan efisien. Sekarang, kita lanjut ke setting crawler. Kamu harus pilih user agent dari desktop atau mobile. Mengingat Google sekarang lebih mentingin mobile first indexing, ide bagus buat pakai user agent mobile. Kalau kamu khawatir server kamu kelebihan beban, kamu juga bisa atur crawl delay buat memperlambatnya. Ada beberapa setting tambahan yang perlu dipertimbangkan. Kamu bisa nentuin URL mana yang mau kamu kecualikan dari audit pakai opsi allow disallow URLs. Plus, ada opsi buat hapus parameter URL yang berguna buat ngerapihin data audit kamu. Kalau semua sudah diatur sesuai keinginan kamu, klik aja start site audit. SEMrush bakal mulai crawl dan ngumpulin data buat kamu, tergantung ukuran situs kamu. Ini mungkin butuh beberapa menit, jadi sabar aja dan biarin prosesnya jalan. Interpretasi hasil audit. Kalau crawl sudah selesai, kamu bakal lihat ringkasan kesehatan situs kamu. Ini beberapa metrik penting yang harus kamu fokusin. Pertama, ada skor kesehatan situs, yang bisa kamu lihat di sebelah kiri. Ini adalah persentase yang nunjukin kesehatan keseluruhan situs kamu. Dan makin dekat ke 100%, makin bagus. Terus ada area error, warning, dan notice. Kategori ini bantu kamu prioritasin masalah berdasarkan tingkat keparahannya. Pertama ada error, dan ini masalah besar. Ini masalah kritis yang butuh perhatian segera. Selanjutnya ada warning, dan ini masalah yang nggak terlalu parah tapi tetap penting. Dan kamu harus benerin ini buat ningkatin performa situs kamu, tapi nggak separah error. Terus ada notice, jadi di notice itu lebih ke informasi. Dan ini termasuk rekomendasi yang bisa bantu kamu nyetel situs kamu, tapi nggak se-urgent error. Rincian masalah SEO umum. Masalah sertifikat SSL. Jadi sertifikat SSL itu penting banget buat keamanan website dan SEO. Ini mengenkripsi data antar pengguna dan website kamu, ngelindungi informasi sensitif. Kalau kamu punya masalah sertifikat SSL, ini yang harus kamu lakuin. Pertama, pastiin sertifikat SSL kamu sudah diinstal dengan benar. Pastiin semua halaman website kamu bisa diakses lewat HTTPS. Dan jangan lupa, update link internal ke HTTPS juga. Kebanyakan penyedia hosting nawarin sertifikat SSL, dan ini penting banget buat dibenerin buat keamanan dan SEO. Meta tag dan heading. Meta tag dan heading punya peran besar dalam bantu mesin pencari konten halaman kamu. Ini beberapa masalah umum dan perbaikan cepat. Meta deskripsi yang hilang. Pastikan setiap halaman punya meta deskripsi yang unik. Ini bantu ningkatin click-through rate dan hasil mesin pencari. Tag H1 yang hilang. Pastiin tiap halaman punya tag H1 unik yang secara akurat jelasin kontennya dan nyantumin keyword yang relevan. Ini penting banget buat SEO. Performa halaman dan crawlability. Website yang loadingnya cepat nggak cuma ningkatin pengalaman pengguna, tapi juga dapat acungan jempol dari mesin pencari. Ini beberapa tips buat ningkatin performa halaman kamu. Optimasi gambar. Kompres gambar kamu buat ngurangin waktu loading tanpa ngorbanin kualitas. Meminimalkan JavaScript dan CSS. Pangkas jumlah JavaScript dan CSS di halaman kamu buat mempercepat upload. Manfaatin browser caching.
Pakai browser caching buat nyimpan file statis yang bantu ngurangi waktu loading buat pengunjung yang bakal balik lagi. Pakai Content Delivery Network atau CDN. CDN nyebarin file statis website kamu ke banyak server di seluruh dunia. Ngurangin waktu loading buat pengguna yang jauh dari lokasi server utama kamu. Buat mastiin mesin pencari bisa mengakses dan ngeindeks konten situs kamu dengan efektif, fokus ke crawlability. Bikin sitemap, jadi jaga sitemap kamu tetap update dan kirim ke mesin pencari. Benerin link yang rusak, dan kamu bisa pakai SEMrush buat nyari dan benerin link yang rusak yang mungkin ngehalangin mesin pencari buat ngeindeks konten kamu. Tingkatin link internal. Pakai link internal buat bantu mesin pencari dan pengguna navigasi situs kamu dengan lebih baik. Fitur tambahan SEMrush, Insight Masalah Audit Situs. Jadi buat tiap masalah yang dideteksi, SEMrush ngasih insight detail dan rekomendasi cara benerinnya. Misalnya, kalau audit kamu nemuin konten duplikat, kamu bakal dapat panduan cara ngatasin masalah ini dengan konsolidasi halaman atau pakai tag kanonik. Perbandingan dengan kompetitor. SEMrush ngizinin kamu buat bandingin performa situs kamu dengan kompetitor kamu. Fitur ini bantu kamu nemuin area di mana kompetitor kamu lebih unggul dan ngasih insight cara ningkatin performa situs kamu. Audit mingguan. Buat ngejaga situs kamu tetap dalam kondisi prima, atur audit rutin. Audit mingguan ideal buat kebanyakan website buat ngelacak upaya SEO yang lagi berjalan. Alat rutin bantu kamu mantau kesehatan situs kamu dan cepat ngatasin masalah yang muncul. Manfaatin tools SEMrush di luar audit situs. Jadi SEMrush nggak cuma soal audit situs. Ini nawarin banyak tools buat kamu bangun strategi SEO yang komprehensif. Ini cara kamu bisa manfaatin semaksimal mungkin. Research keyword. Riset keyword itu kunci buat optimasi konten kamu dan naikin peringkat mesin pencari. Cari keyword yang relevan, jadi kamu bisa nemuin keyword yang sempurna buat bisnis atau niche kamu. Analisis kesulitan keyword, jadi kamu bisa lihat seberapa sulit buat peringkat buat keyword tertentu. Jadi kamu tahu mana yang harus ditargetin. Kenalin keyword long tail. Jadi kamu bisa nemuin keyword long tail yang punya kompetisi lebih rendah dan tingkat konversi lebih tinggi. Ini seringkali permata yang tersembunyi yang bisa bawa traffic serius. On-page SEO Checker. On-page SEO Checker itu kayak konsultan SEO pribadi kamu buat landing page. Ini nganalisis halaman kamu dan ngasih saran buat peningkatan konten. Jadi kamu bisa ningkatin konten kamu dengan keyword yang tepat dan struktur yang lebih baik. Ini juga bantu dengan perbaikan teknis. Jadi kamu bisa ngatasin masalah teknis kayak meta tag yang hilang atau kecepatan halaman yang lambat yang bisa menghambat kamu. Peluang backlink. Jadi kamu bisa nemuin peluang backlink potensial buat ningkatin halaman kamu. Ini juga punya analisis backlink dan backlink itu emas buat SEO. Karena ini nunjukin mesin pencari kalau konten kamu berharga dan bisa dipercaya. Tools Backlink Analytics SEMrush bantu kamu nilai profil backlink kamu dengan menganalisis kualitas dan kuantitas backlink yang ngarah ke situs kamu. Ini juga bakal bantu ngenalin link beracun. Ini juga bakal bantu kamu mantau backlink kompetitor. Jadi kamu bisa lihat dari mana kompetitor kamu dapat backlink dan mikirin strategi buat dapat yang mirip. Posisi tracking. Jadi posisi tracking itu soal memantau peringkat di website kamu buat keyword target kamu. Dengan tools Position Tracking SEMrush, kamu bisa ngelacak peringkat keyword. Dengan cara ini kamu bisa memantau gimana peringkat situs kamu buat keyword tertentu dari waktu ke waktu. Kamu juga bisa menganalisis performa kompetitor buat bandingin peringkat kamu dengan kompetitor kamu buat nemuin area di mana kamu bisa ningkatin diri. Kamu juga bisa atur alert buat dapat notifikasi pas ada perubahan signifikan dalam peringkat keyword kamu. Jadi kamu selalu tahu perkembangannya. Langkah praktis buat ningkatin strategi SEO kamu. Manfaatin upaya SEO kamu semaksimal mungkin. Ikuti langkah praktis ini. Update konten kamu secara rutin. Konten segar itu penting buat ngejaga dan ningkatin peringkat mesin pencari kamu. Update postingan blog, landing page, dan deskripsi produk kamu secara rutin dengan informasi baru. Keyword yang relevan, dan multimedia yang menarik dioptimalkan buat mobile. Dengan mobile first indexing Google, mastiin situs kamu mobile friendly itu sangat penting. Pakai desain responsif buat nyediain pengalaman pengguna yang lancar di semua perangkat. Dan pastiin kamu ngetes performa mobile situs kamu pakai tools kayak Mobile Friendly Test Google. Dan lakuin penyesuaian yang diperlukan. Fokus ke pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna yang positif bisa ngaruh signifikan ke SEO kamu. Pastiin situs kamu gampang dinavigasi, loadingnya cepat, dan nyediain konten yang berharga. Pakai tools kayak Site Audit SEMrush buat ngenalin dan benerin masalah pengalaman penggunaan kayak link rusak, kecepatan halaman lambat, dan performa mobile yang buruk. Bangun backlink berkualitas tinggi. Fokus buat dapat backlink berkualitas tinggi dari website terpercaya. Ikut blogging tamu, bikin konten yang bisa di-share, dan jangkau influencer industri buat bangun profil backlink kamu. Pantau backlink kamu secara rutin pakai Backlink Analytics SEMrush buat mastiin kamu ngejaga profil link yang sehat. Ngadain audit SEO rutin pakai SEMrush itu penting banget buat ngejaga website yang sehat dan berkinerja tinggi. Dengan ngenalin dan ngeberesin masalah, kamu bisa ningkatin
ningkatin visibilitas situs kamu, pengalaman pengguna, dan akhirnya peringkat di mesin pencari. Tapi ya sudah, itu saja buat tutorial kali ini. Kami harap panduan ini berguna buat kamu, dan kalau iya, tolong like videonya dan subscribe ke channel kami. Dan klik icon lonceng buat tetap dapat update konten terbaru kami. Dan kalau kamu mau mulai pakai SEMrush, kami punya link spesial buat penonton kami yang bakal ngasih kamu trial gratis 14 hari. Jadi kamu bisa nyobain sendiri. Jadi jangan lupa cek deskripsi video buat dapetin linknya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.